Moden, selesa dan selamat. Ini trip saya dari Surabaya ke Yogyakarta tau. Tempoh perjalanan 4 jam je, termasuk berhenti di beberapa stesen sebelumnya. Stesen menunggu bersih dan teratur tau. Saya pilih business class, harga lebih sikit dari economy class tapi masih lagi sangat murah tau. Tempat duduk luas, nak tidur pun selesa, ada plug, tempat letak laptop, phone semua pun ada. Sejuk tau. Kenapalah I baru tahu kalau naik train yang boleh tengok view seluas mata memandang, tak perlu pergi jauh pun. Kita hanya book tiket pesawat ke negara jiran. Lepas tu kita naik kereta api, dan kereta api yang I naik ni namanya panoramic train. So apa yang best kalau naik train ni? Kalau you tanya I, actually banyak perkara yang best. Antaranya korang boleh tengok pemandangan cantik dari tingkap dan bumbung sepanjang perjalanan. Hai korang. Okay, real talk. Ramai yang naik bush train Jakarta ke Bandung tapi confused kat pada larang ni. Full je, korang turun terus check signage feeder train Bandung. Ikut je flow dia, confirm tak sesat. Please, jangan buang tiket bush tu, nanti kena scan lagi dekat sini. Serius ini di Indonesia? Reaksi itu ramai muncul dari wisatawan Malaysia yang mencoba langsung kecanggihan transportasi publik Indonesia. Mulai dari kereta api modern hingga Hush. Mereka dibuat kagum dengan stasiun yang bersih, fasilitas lengkap, kursi nyaman, hingga perjalanan super cepat yang terasa seperti di negara maju. Bahkan banyak yang mengaku pengalaman naik kereta di Indonesia sekarang jauh lebih modern, efisien, dan menyenangkan dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Tingkap pun besar, boleh tengok pemandangan yang sangat luar biasa. Kantin ada, tempat solat pun ada. Layanan petugas pun sangat memuaskan. Korang boleh beli tiket dari Traveloka je tau. Kalau korang ke Indonesia, pastikan korang cuba naik kereta api diorang juga. Sekali dah naik, mesti nak lagi weh. Saya bagi 5 bintang untuk kereta api ni. Ada sesiapa yang dah cuba naik kereta api ni tak? Komen sikit. Dan geng, jangan lupa repost dan share video ni supaya orang lain pun boleh cuba. Perjalanan. Kenapa lah Indonesia ni cantik-cantik, terutamanya apabila train melalui kawasan pedalaman. Dan dalam train ni juga ada pelayan seperti dalam flight. Diorang akan serve kita makanan, minuman. Kiranya memang tak lapar lah bila duduk dalam train ni. Pelayan-pelayan kat sini semua ramah tamah dan good looking. Makanan pula merupakan ciri khas Indonesia dan rasanya enak banget. Stay dalam ni rasa sangat eksklusif. So untuk pengalaman naik panoramic train ni, saya bagi 5 bintang. Jadi kalau korang suka naik public transport, nak rasa pengalaman mewah dan santai, korang boleh try panoramic train. Sangat recommended. Ini mind blowing sih. Kalian tahu nggak, hampir setengah penumpang asing Wush itu dari Malaysia. Dari 2023 sampai 2025, total penumpang WNA Wush mencapai 681.000 orang. Dan dari jumlah tersebut, 298 ribunya itu dari turis Malaysia, alias sekitar 44% dari total WNA. Ternyata Wush bukan hanya favorit di dalam negeri. Daripada nebak-nebak, yuk kita tanya ke mereka. Nama saya Nur Hazimah, daripada Malaysia. Dari Kuching, Sarawak. Dari Muar Johor, Malaysia. Kerana lebih cepat, kami memilih Wush kerana lebih cepat untuk sampai di Bandung. Wush lagi cepat dan senang. Yang menarik mengenai Wush, dan saya ingin sendiri merasai menaiki Wush menuju ke Bandung dari Jakarta. Ada sudah buat itinerary, tapi tengok yang dalam TikTok tu mau pergi mana-mana ikut yang TikTok, dan boleh tanya yang lokal lah mau pergi mana. Pergi ke Bandung mau pergi berjalan-jalan di Braga, sini, and banyak tempat lagi yang viral. Buat survey dengan kawan-kawan, semua beritahu. Saya dengar daripada itu surat khabar di Malaysia, YouTube, kerana mereka tahu ingin merasai Wush dapat ke Bandung dengan cepat, segera. Gak heran kalau jumlahnya terus naik dari 108.000 di 2024 ke 180.000 di 2025, naik 66%. Kalau turis Malaysia aja udah naik Wush, kalian kapan nih? Lebih 7,000 pelancong Malaysia direkodkan menggunakan perkhidmatan kereta api cepat Indonesia-China KCIC Wush sepanjang tempoh cuti sambutan Hari Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Ini menurut kenyataan rasmi syarikat itu. Pengurus Besar Corporate Secretary KCIC, Eva Kairunisa berkata sejak 18 Disember lalu, pelancong Malaysia menyumbang 53% daripada keseluruhan 13,000 penumpang antarabangsa yang menggunakan perkhidmatan tersebut. Ujarnya setiap hari antara 750 hingga 1,000 pelancong Malaysia menaiki Wush dari Jakarta ke Bandung dan destinasi pelancongan lain di Jawa Barat seperti Lembang dan Ciwidey.
Tambahnya, trend ini menunjukkan Whoosh bukan sekadar mod pengangkutan tetapi juga menjadi sebahagian daripada pengalaman pelancongan yang menarik minat pelancong asing, khususnya dari Malaysia. Sejak mula beroperasi pada 2023, KCIC mencatatkan sekitar 294,000 penumpang dari Malaysia. Jumlah itu adalah daripada keseluruhan 394,000 penumpang antarabangsa. Pada 26 Disember sahaja, jumlah penumpang harian Whoosh mencecah 21,000 orang. Manakala pada 27 Disember, jualan tiket dijangka melebihi 22,000 menjelang akhir hari. Secara keseluruhan, sebanyak 225,000 tiket telah terjual sepanjang tempoh angkutan Nataru dengan purata harian meningkat 20 hingga 30% berbanding hari biasa. Banyak wisatawan Malaysia mengaku terkesan sejak pertama kali masuk ke stasiun kereta di Indonesia yang terlihat bersih, tertata rapi dan memiliki sistem yang modern. Di dalam kereta, mereka menikmati berbagai fasilitas seperti kursi yang lega, stop kontak di setiap tempat duduk, hingga suasana kabin yang nyaman dan tenang. Layanan kereta panoramik juga menjadi sorotan karena menawarkan pengalaman melihat pemandangan alam melalui atap kaca yang terasa mewah dan berbeda. Tidak sedikit wisatawan yang akhirnya memberikan rating 5 bintang karena merasa pengalaman perjalanan mereka jauh melampaui ekspektasi awal. Selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, layanan kereta cepat Whoosh tidak hanya diminati penumpang domestik, tetapi juga dilirik pelancong mancanegara. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC mencatat sekitar 13.000 penumpang internasional menikmati layanan Whoosh selama periode Nataru tahun ini. Data KCIC menerangkan lebih dari separuh penumpang internasional merupakan wisatawan asal Malaysia. Sejak 18 Desember 2025, tercatat sekitar 7.000 wisatawan Malaysia memanfaatkan Whoosh melanjutkan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Setiap hari ada 750 hingga 1.000 wisatawan asal Malaysia menggunakan kereta cepat. Mereka memanfaatkan libur akhir tahun berwisata ke Bandung, Lembang, Ciwidey, serta sejumlah kawasan wisata alam lain di Jawa Barat. Ya, jadi kalau kita melihat data dari volume penumpang Whoosh di musim momen libur akhir tahun ini, memang banyak juga penumpang yang berwisata, itu salah satunya adalah WNA. Jadi kalau kita lihat data berdasarkan di mulai awal masa posko di tanggal 18 Desember sampai dengan saat ini, sudah ada sekitar 13.000 WNA yang menggunakan Whoosh untuk berwisata di momen libur akhir tahun ini. Sejak beroperasi pada 2023 hingga 2025, jumlah penumpang asal Malaysia menggunakan layanan Whoosh mencapai 294.000 orang. Total penumpang internasional selama periode yang sama mencapai sekitar 394.000 orang. Lonjakan penumpang terjadi secara keseluruhan selama masa angkutan libur akhir tahun. Secara kumulatif, total tiket Whoosh terjual mencapai 310.000 tiket selama Nataru. Rata-rata volume penumpang harian kisaran 22 hingga 24.000 penumpang atau meningkat 20 hingga 30% dibandingkan hari biasa. Untuk keberangkatan 1 Januari 2026, jumlah penumpang meningkat 25% dibandingkan hari normal dengan rata-rata penumpang di atas 21.000 orang per hari. Tingkat okupansi keberangkatan dari stasiun Halim pada jam siang hingga sore tercatat di atas 70% dan terus meningkat hingga malam hari. Lebih 750 pelancong Malaysia menggunakan perkhidmatan kereta api laju Whoosh Indonesia dalam hari pada awal September didorong cuti hujung minggu panjang di kedua-dua negara. Menurut pengendali perkhidmatan itu, sejak dilancarkan pada Oktober 2023, perkhidmatan itu membawa 528,000 penumpang asing dengan rakyat Malaysia mencatatkan jumlah terbesar iaitu 225,000 orang atau 43% menurut PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC. Perjalanan ke Bandung di Jawa Barat, destinasi hujung minggu popular bagi penduduk Jakarta, boleh mengambil masa lebih 4 jam semasa kesesakan cuti dan lebih lama lagi pada waktu puncak. KCIC bersama Kementerian Pelancongan Indonesia dan pihak berkuasa tempatan juga giat meningkatkan promosi ke luar negara. Ini termasuk melalui pameran, lawatan pengenalan dan kerjasama dengan vlogger pelancongan Malaysia untuk menjangkau audiens lebih luas. Pelancong Malaysia turut mencatatkan kedatangan tertinggi ke Indonesia pada Julai
iaitu sekitar 212,000 daripada 1.48 juta kunjungan direkodkan bulan itu. Bagaimanapun, kedatangan dari Malaysia menurun 0.28% berbanding Jun menurut data statistik Indonesia BPS. Transformasi transportasi Indonesia kini mulai mencuri perhatian dunia. Bukan hanya karena teknologinya, tetapi juga keramahan masyarakatnya. Menurut kamu, apakah layanan kereta di Indonesia sudah layak disebut kelas dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk update viral lainnya.